Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan BGTK Provinsi Aceh. Jumpa lagi dalam podcast Ngopi Sanger, ngobrol pintar, saling ngerti, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh di edisi ke-7 kali ini. Dengan tema verifikasi dan validasi program profesi guru atau yang biasa kita kenal dengan PPG. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan bintang tamu, yaitu Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir Bapak Muhammadi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas dan mengulik bagaimana verifikasi dan validasi dari PPG ini, kemudian apa saja komponen yang ada di dalamnya, dan juga solusi-solusi yang bisa kita dapatkan jika para pendidik ataupun Bapak dan Ibu guru menemukan kendala dalam proses melengkapi berkas PPG-nya. Kita coba sapa dulu bintang tamu kita. Assalamualaikum Pak Muhammadi. Waalaikumsalam Bu Mona, apa kabar? Iya, kita ngobrol-ngobrol nih Pak ya terkait PPG. Mungkin Pak Muhammadi bisa menjelaskan dulu apa itu verifikasi dan validasi dari program profesi guru ini. Ya, baik, makasih Bu Mona. Jadi pada kesempatan ini kita memang membahas atau mengobrol kita tentang program profesi guru untuk jabatan guru tertentu. Jadi Bu Mona, pada tahun 2025 ini pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun kedua melaksanakan program profesi guru bagi guru tertentu. Yeah. Ya. Kalau di target nasional sekitar 800.000 orang, karena memang target ini untuk 3 tahun, mulai dari tahun 2024 kemarin dan 3 tahun ke depan itu akan dilaksanakan program profesi guru untuk PPG sebanyak 1 juta guru. Yeah. Jadi mungkin di tahun ini kita untuk Provinsi Aceh itu diperkirakan sekitar 8.000 orang yang akan mengikuti atau yang akan mengusulkan untuk melaksanakan program profesi guru. Ya. Nah, untuk tahapan pendaftaran PPG ini gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Baik, ini sebenarnya kemarin di tanggal 27 Mei tahun 2025 sudah dibuka secara resmi oleh Dirjen GTK yang waktu itu diwakili oleh Sekretaris Dirjen yaitu Pak Teguh Ismail. Kemudian setelah dibuka resmi tersebut, pihak guru sudah bisa melakukan verval atau mengupload berkas. Memang ada ada 2 tahap verifikasinya. Yang tahap pertama melalui sistem API. Jadi si pihak guru atau yang bersangkutan bisa langsung membuka di info GTK, kemudian mengklik di sistem API, kemudian mengetik nomor ijazah, kemudian nama perguruan tinggi dan prodinya. Kalau yang bersangkutan terdetek di PD Dikti bahwa data ijazah yang bersangkutan ditemukan, berarti secara otomatis kita tidak lagi memverval di tingkat BGP atau BGTK kita, tapi langsung saja nanti terdetek di kementerian. Kemudian satu lagi ada yang melalui verval secara manual. Karena waktu sistem API tidak terdetek nomor ijazah dan mahasiswa yang bersangkutan atau guru yang bersangkutan, maka bagi guru tersebut mengupload dokumennya dengan cara yaitu ijazah yang sudah di-scan, kemudian mengisi nomor ijazah, NIP-nya, kemudian nama, kemudian prodinya, dan tanggal lahir segala macam. Nanti baru akan kita diverval oleh tingkat kabupaten kota, baru selanjutnya kita verval di tingkat provinsi. Mungkin itu Pak Bu Mona. Iya, kalau terkait pendaftaran akun dan segala macam itu bagaimana Pak? Ya, akunnya kan masih menggunakan akun SIM PKB. Iya. Ya, akun SIM PKB ini kan ada menggunakan akun yang sudah ada bagi guru-guru tersebut. Dan akun itu sudah terdaftarkan, dan kebanyakan sekarang ini mungkin ada guru-guru yang lupa passwordnya, ya kan? Nah, kalau guru nanti ada yang lupa password, ini ada memang fasilitas untuk memperbaikinya. Yeah. Yaitu dengan cara si guru tersebut bisa klik di lupa password, ya di SIM PKB tersebut ya, ada fitur lupa password. Nanti akan diarahkan untuk menautkan email alternatif kemana akan dikirimkan nanti password yang terbaru. Yeah. Ya. Kemudian ini kita ada beberapa mendengar keluhan guru juga Pak ya terkait NIK-nya yang tidak valid. Nah segala macam itu juga termasuk salah satu kendala yang sering muncul Pak. Itu gimana Pak solusinya?
Ya, memang di data tersebut sangat tergantung dari data yang dari awal karena data ini kan ditarik dari data Dapodi. Kadang-kadang di data Dapodi itu guru tersebut ada waktu mengentry data di Dapodiknya tidak sama seperti yang tertera di data PTK Pusdatin. Nah, karena nanti akan dicocokkan antara NIK yang ada di Dapodik dengan data yang ada di PTK Pusdatin. Kalau cocok berarti sudah oke. Ya. Kalau tidak cocok berarti harus di cross check ke Verval nanti PTK Pusdatin. Ya. Nah, jika ini nih Pak, lanjut Ya. lagi nih ya Pak Ya, ya. ya, Tadi ya, kan baik. ini kita masih bahas tentang NIK Pak. Ya. Nah, kalau sudah dicek juga itu nggak bisa dilakukan pengecekan. Ada nggak Pak solusinya? Ya, memang di sini kan setiap mengecek itu ada waktu dikasih jeda selama 5 menit. Iya. Maksudnya waktu setelah 5 menit baru si guru tersebut bisa mengecek kembali. Ya, kadang-kadang ini yang bikin guru kadang-kadang menganggap bahwa sudah waktu sebelum sampai 5 menit itu si guru ingin mencoba kembali. Iya. Padahal itu belum bisa karena akan di cross check dulu dengan di database Pusdatin. Ya. Ya. Nah, selanjutnya kalau status ini terkait status persyaratan Pak ya. Ya. Kalau status persyaratannya itu kan masih ada kayak silang merahnya gitu Pak. Itu gimana solusinya? Memang di waktu guru yang bersangkutan itu untuk masuk untuk dia mengupload ijazah itu dan melalui di Info GTK. Setelah selesai di Info GTK bagi guru tersebut cek di SIM PKB. Itu ada tombol nanti cek cara pendaftaran. Iya. Ya, kalau dicek cara pendaftaran itu nanti akan tercontreng apa aja persyaratan yang sudah lengkap, yang sudah valid. Nah, kadang-kadang ada yang juga belum valid, berarti ada silang merah. Iya. Nah, berarti ada nanti kalau tidak valid berarti harus diperbaiki di data Dapodik. Nah, Berarti bisa kita jadi harus melalui data Dapodik lagi Pak Dapodik ya. lagi nanti diperbaikinya. Iya, iya. Nah, ya. Karena ada juga mungkin namanya tidak sesuai atau tanggal lahir atau di apapun itu nanti perbaikannya di Dapodik. Iya, Nanti di proses Dapodik baru nanti akan sinkron lagi dengan di data SIM PKB-nya. Iya. Nah, ini lanjut Pak. Kalau terkait verifikasi dan validasi ijazah peserta ini, kadang-kadang Ya. kan suka ada nggak muncul ya Pak ya, atau ada Oh, trouble ya. yang lainnya, gimana itu Pak? Begini Bu Mona, waktu guru tersebut entry data di Info GTK, guru kadang-kadang waktu dia mengentry data secara manual, waktu menulis prodi program studinya itu contohnya begini Bu Muna, misalnya pelajaran pendidikan bahasa Inggris. Iya. Nah, ada juga ijazah di perguruan tinggi yang diterbitkan itu ada tulisan tadris garis miring pendidikan. Padahal di tabel linearitas perguruan prodi itu tidak ada tulisan yang tadris garis miring. Yang ada tadris misalnya bahasa Indonesia, tadris pendidikan biologi. Nah, jadi bagi guru-guru nanti jangan sampai menulis tadris garis miring pendidikan karena antara tadris dengan pendidikan itu sama sebenarnya. Karena kan tadris itu dalam bahasa Arab, Ya, Arab. mungkin ini pendidikan. Jadi pilih salah satu aja. Lebih amannya tulis saja pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi begitu. Jangan ditambah tadris garis miring. Nah, jadi sehingga tidak ditemukan waktu di connect dengan di database linearitas program studi tidak connect sehingga bagi guru tersebut tidak bisa melanjutkan untuk memilih program studi untuk yang waktu ikut PPG-nya. Ya, berarti harus sesuai Pak ya dari universitas kali Pak ya. Ada Iya. pilihannya? Gini, kan program studi itu sudah didata oleh kementerian. Jadi yang ada itu tertulis di sana misalnya pendidikan. Ya, tidak ada namanya tertulis tadris garis miring pendidikan. Iya. Nah, yang ada pendidikan atau tadris langsung. Misalnya tadris pendidikan biologi atau tadris pendidikan matematika. Jadi tidak ada garis miringnya. Iya, berarti Langsung ini- aja tadris matematika gitu atau pendidikan matematika aja langsung. Iya, berarti harus lebih teliti lagi Pak Iya, ya, iya. gitu ya. Jadi kita juga harus menggunakan pilihan kata atau istilah yang lebih sesuai Pak, kayak gitu ya. Jadi begini juga Bu Muna, ada juga yang tahun kemarin sudah kita setujui, Iya. ini harus kita batalin kembali biar guru tersebut mengupload kembali atau memulai kembali dari awal biar sama seperti yang di tabel linearitas. Nah, itu Oh, prodi. iya. Ya. Nah, setelah
udah pengisiannya itu udah Pak ya. Kemudian di tombol pengajuan pendaftarannya itu jika ada terkendala di situ seperti tidak aktif itu, apakah ada solusi Pak? Misalnya ya, tidak aktifnya di mana tidak aktif? Di Tidak. tombol pengajuan pendaftarannya gitu Pak. Berarti ada yang tidak lengkap di situ. Ada yang Berarti tidak lengkap karena nanti setiap waktu dia klik tombol pengajuan atau sebelum klik pengajuan pasti semua yang persyaratan itu sudah terpenuhi, sudah conteng biru semua. Tapi kalau masih ada tanda seru, berarti ada yang belum lengkap. Misalnya tadi seperti program studinya belum ada, berarti nanti bisa langsung di info GTK. Kalau misalnya berhubungan dengan database riwayat profil yang bersangkutan itu di data Pusdatin. Pusdatin Nah, ya. ya. Misalkan Pak, setelah dilakukan pengajuan, apakah masih bisa mengubah pilihan bidang studi tadi Pak? Bisa, Bisa ya? dibatali dulu. Batal dulu Iya, baru kembali memilih kembali bidang studi yang Ya, berarti yang tidak ada sesuai. masalah Pak ya, Tidak ada masih bisa masalah. kita lakukan itu Pak ya, diralat kembali ya pilihannya. Nah, selanjutnya Pak, kalau sudah mengajukan pendaftaran nih, tapi ada data-data peserta yang salah. Tadi kan Bapak bilang masih bisa diajukan nih. Nah, ini mungkin ada beberapa kesalahan gitu Pak. Apakah bisa kita ulang kembali? Apakah masih sama melakukan Iya, betul Bu pembatalan Muna. itu ya? Masih bisa. Silakan nanti diklik batalkan ajuan pendaftaran, kemudian disesuaikan kembali datanya. Nah, baru selanjutnya nanti klik ajukan kembali. Berarti untuk semua Iya, betul. pilihan itu Iya, ya. iya. Kemudian Pak, mungkin ada lagi Pak yang ingin ditambahkan terkait verifikasi dan validasi ini? Ya, betul. Begini Bu Muna, sebenarnya ini kita sudah mulai, kementerian sudah mulai tanggal 27 kemarin. Kemudian kita dari BGTK Aceh memang belum memulainya, kenapa? Karena kita lagi fokus sekarang ini memverval berkas atau dokumen guru yang akan naik jabatan, yaitu melalui uji kompetensi. Yang targetnya untuk verifikasi di tahap kedua ini, yang setelah nanti setelah kita tolak untuk perbaikan kemarin, ini akan berakhir di tanggal 5. Dan rencana kita nanti mungkin untuk verval berkas verval ijazah untuk yang guru-guru yang ikut PPG ini ya setelah tanggal 5, bisa jadi nanti setelah lebaran, karena lebaran tanggal 6 kan lebaran. Mungkin nanti setelah lebaran apakah tanggal 9 baru nanti akan kita mulai. Jadi bagi guru-guru tidak usah takut karena ini waktu tahun ini panjang. Nah, waktunya tahun ini untuk tahap pertama data akan ditarik nanti di pertengahan bulan Juni. Kemudian nanti ditarik data tahap kedua lagi di tanggal 14 Agustus. Jadi waktunya ada 2 bulan. Jadi tidak usah panik, tidak usah terlalu terburu-buru, jangan takut. Beda dengan tahun kemarin, waktu sangat singkat. Nah, ini yang perlu digariskan. Karena ini kebanyakan di daerah, guru-guru kita ini pada gampang. Takutnya nanti sama seperti kemarin terlewatkan. Berarti Padahal masih sampai tanggal berapa tadi Pak? tanggal 14 ya, Agustus nanti. Masih ada banyak waktu ya Pak ya? Masih banyak untuk melengkapi waktunya. Kalau berkas-berkasnya. sekarang masih bulan Juni, masih ada 2 bulan lagi. Ya. Misalkan ada tidak hal-hal yang memang ada yang ditambahkan itu dari tahun lalu, mungkin yang tidak ada di tahun lalu baik. tapi dilengkapi di tahun ini gitu Pak. Memang ada sedikit perubahan kebijakan di tahun 2025 ini menyangkut dengan verval ijazah. Kalau tahun kemarin tidak ada namanya SPTJM. Sekarang ada lagi berkas SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk siapa? Ini bagi guru-guru yang masa kerjanya belum sampai 2 tahun atau masih setahun. Karena guru tersebut, ada guru kadang-kadang di Dapodiknya sebenarnya sudah lama, tapi belum terdaftar sebagai guru, masih sebagai tendik. Baru 1 tahun, yaitu tahun 2023-2024 dia terdaftar jadi guru, padahal dia sudah pernah mengajar. Ini sudah didetek oleh kementerian melalui data. Nanti bagi guru-guru tersebut akan keluar dokumen atau berkas untuk dia mengusulkan datanya di SPTJM. Nah, SPTJM ini yang ditangani oleh kepala sekolah dan mengetahui kepala dinas. Nah, jadi guru-guru tersebut nanti mengupload itu sebagai bukti bahwa yang bersangkutan pernah mengajar di tahun 2023-2024. Nah, ini tambahannya. Kalau sebelumnya kan tidak masuk, ini banyak guru yang komplain kenapa kami tidak masuk. Nah, jadi inilah dikasih alternatif bagi kementerian bahwa bagi guru-guru yang tahun sebelumnya sudah masa kerjanya masih setahun, padahal yang bersangkutan sudah lama mengajar,
Ya, buktinya itulah SPDM. Jadi yang bertanggung situ yaitu kepala sekolah, betul nggak? Guru yang bersangkutan itu betul pernah mengajar, karena ada klausur di situ bahwa menjelaskan bahwa yang bersangkutan pernah mengajar di tahun 2023 2024. Iya. Jadi Berarti lebih menguatkan lagi ya Pak ya? iya, sebagai penguatan bahwa ini untuk meyakinkan bahwa guru tersebut betul ada mengajar di tahun 2023 2024. Ini bertanggung jawab siapa? Kepala sekolah dan mengetahui kepala dinas. Jadi kalau salah nanti berarti tanggung jawab kepala sekolah ya, karena ditantangani kepala sekolah dan ditempel sekolah. Iya. Nah, ini memang tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa dimanipulasi karena nanti yang menanggung risiko kepala sekolah dan kepala dinas. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammadi untuk waktunya ya, sudah sharing dan diskusi terkait verifikasi dan validasi PPG ini. Semoga tercerahkan ya, mungkin banyak Bapak dan Ibu guru yang masih terkendala terkait PPG ini. Oke Pak Muhammadi, ini pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup podcast kita ini. Kira-kira Pak ini kapan ya jadwal verifikasinya ini dimulai? Ya, baik. Ini sebenarnya sudah dimulai semenjak kemarin sudah dibuka secara resmi oleh Dirjen GTK waktu itu dan diwakili oleh Sekretaris GTK, yaitu di tanggal 27 Mei ya tahun 2025. Dan mulai saat itu bagi guru-guru sudah bisa mengupload berkasnya segala macam. Nah, nanti ini waktunya kita BGTK yang belum memproses karena kenapa? Karena kita masih fokus untuk kegiatan untuk verbal uji kompetensi bagi guru yang akan naik jabatan. Dan rencananya nanti mungkin setelah Lebaran ini, apakah di tanggal 10 kita akan melakukan verbal untuk berkas-berkas guru-guru yang akan ikut PPG ini. Karena pada tahun ini waktunya panjang Bu Mona, yaitu nanti akan berakhir berkasnya itu di tanggal 12 Agustus tahun 2025. Masih lama Pak ya? Masih lama, jadi tidak usah bingung-bingung dan tidak usah terlalu terburu-buru karena waktu masih panjang. Jadi biarpun begitu, ya kita harapkan guru-guru ini betul-betul nanti mengisi data dan dalam memverifikasinya dan mengupload berkasnya sesuai seperti yang diharapkan. Jangan sampai nanti berapa kali kita menolaknya, nanti kemudian memperbaiki kembali sehingga nanti menghabiskan waktu seperti tahun kemarin. Ya. Jadi alhamdulillah ya tahun ini masih panjang waktunya dan masih banyak kesempatan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya Pak ya. Baik Pak Muhammadi, terima kasih banyak Pak telah hadir di podcast kita kali ini. Semoga tercerahkan nih Bapak dan Ibu guru semuanya ya, bagi yang tertarik dan antusias untuk mengikuti PPG ini bisa lebih prepare lebih awal ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, rekan BGTK Provinsi Aceh, tadi kita telah menyimak berbagai macam solusi atas kendala-kendala yang biasa terjadi ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi mudah-mudahan bisa tercerahkan. Bagi Bapak dan Ibu yang antusias untuk mendaftar PPG pada tahun ini, masih ada waktu sampai minggu pertama bulan Agustus tahun 2025. Semoga dapat dipersiapkan dengan baik Bapak dan Ibu semuanya. Bagi rekan BGTK Provinsi Aceh yang ingin bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut, bisa memberikan komentar di kolom komentar ya. Demikian podcast Ngopi Sangar, Ngobrol Pintar Saling Ngerti di edisi ke-7 kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.